Shalom, salam sejahtera dan salam kasih di dalam Kristus Yesus sebagai Gembala yang agung. Renungan firman Tuhan kepada kita di pagi ini terambil dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Mengawali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Beginilah firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tema kita di pagi hari ini adalah bekerja di atas ketulusan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah ilustrasi tentang kisah seorang tukang kayu. Seorang tukang bangunan yang sudah tua berniat untuk pensiun dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ia ingin menikmati masa tua bersama istri dan anak cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutinnya, namun bagaimanapun tubuh tuanya butuh istirahat. Dan ia pun menyampaikan rencana tersebut kepada mandornya. Sang mandor merasa sedih, sebab ia akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya. Ahli bangunan yang handal yang ia miliki dalam timnya. Namun, ia juga tidak bisa memaksa. Sebagai permintaan terakhir sebelum tukang kayu tua ini berhenti, sang mandor memintanya untuk sekali lagi membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, si tukang kayu menyanggupi. Namun ia berkata, karena ia sudah berniat untuk pensiun, maka ia akan mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada. Si tukang kayu lalu memulai pekerjaan terakhirnya. Ia begitu malas-malasan. Ia asal-asalan membuat rangka bangunan, ia malas mencari. Maka ia gunakan bahan-bahan berkualitas rendah. Sayang sekali, ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Di saat rumah itu selesai, sang mandor datang untuk memeriksa. Sang mandor memegang daun pintu dengan berbalik dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu." Betapa terkejutnya si tukang kayu. Ia sangat menyesal. Kalau saja sejak awal ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya, maka ia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang, ia harus tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dan ilustrasi di atas, pesan yang disampaikan kepada kita di pagi ini adalah yang pertama,
menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, menggerutu, atau bersungut-sungut. Memang di tempat kerja, ada saja hal yang kita keluhkan. Mungkinkah itu gaji, job desk yang tidak jelas, pimpinan yang bertindak sewenang-wenang, dan sebagainya. Dan akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati. Yang kedua, diingatkan kita untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan. Itu berarti kita juga harus melakukan dengan sepenuh hati. Renungkanlah, kalau dalam kehidupan kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, bisa jadi karena kita melakukannya tidak dengan segenap hati. Bila kita melakukannya banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan bisa maksimal. Untuk itu marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Sebagai pelayan Tuhan, sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Sebagai pekerja kesehatan, sudahkah kita melayani pasien dengan sepenuh hati? Dan sebagai pegawai negeri, sudahkah kita melayani negara ini dengan sepenuh hati? Sebagai pengusaha, karyawan, pembisnis, sudahkah kita melayani setiap relasi konsumen dengan sepenuh hati? Dan dalam keluarga, sudahkah kita melayani suami kepada istri dan anak, istri kepada suami dan anak-anak dengan sepenuh hati? Yang dinilai Tuhan bukanlah aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Ia melihat hati kita, kesungguhan kita ketika melayani pekerjaan kita. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ingat bahwa masing-masing kita dituntut pada waktunya untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, baik buruknya yang kita lakukan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengar baik bahwa bagi mereka yang melakukan pekerjaannya dengan segenap hati, ada upah yang telah disediakan Tuhan. Dan ingat, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Dan kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi. Dan saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu di pagi ini yang kembali meneguhkan kami bahwa dalam hidup ini setiap tugas pekerjaan harus dilakukan dengan segenap hati. Dan akhirnya kami akan dituntut pertanggungjawaban atas apa yang kami kerjakan pada waktunya kelak. Ampuni ya Bapa, jika selama ini ada ketelodoran kami dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba juga berdoa bagi semua pendengar firman-Mu di pagi ini, dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, dan yang sakit disembuhkan, dan yang lemah dikuatkan. Dan dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, sakit, penyakit. Terima kasih ya Bapa, demi kasih sayang-Mu kepada Putra Kudus-Mu yaitu Yesus Kristus. Berikanlah belas kasihan-Mu.
Amin.